Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan share bagaimana caranya menentukan posisi dan ukuran dari sebuah dekorasi dinding, baik itu bingkai foto, bingkai lukisan, maupun wall art lainnya. Oh iya, yang belum subscribe silahkan ditekan tombol subscribe-nya supaya subscriber saya bertambah. Oke, mari kita mulai saja videonya ya. Nah, teman-teman, ada beberapa hal yang memang harus kita perhatikan ketika kita akan memasang sebuah bingkai foto, lukisan maupun wall art lainnya di atas sofa maupun meja. Supaya nantinya wall art kita itu terlihat lebih pas di mata kita dan ukurannya itu tidak terlalu besar ataupun terlalu kecil. Nah, ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah ketinggian dari wall art kita atau bingkai foto kita. Lalu yang kedua adalah ukuran dari wall art kita. Yang ketiga, jarak antara furniture di atas wall art kita. Lalu yang keempat adalah jarak antara beberapa bingkai. Kalau misalkan kita membuat pengelompokan wall art. Yang pertama kita bahas berapa sih ketinggian dari bingkai foto atau lukisan atau wall art kita. Jawabannya adalah wall art kita harus diposisikan tengahnya ini pas di ketinggian 145 cm di atas lantai. 145 cm ini adalah didapatkan dari ketinggian eye level atau garis pandang mata kita pada umumnya. Jadi ketika wall art kita dipasang pada ketinggian tersebut, maka wall art kita akan terlihat lebih pas dan terlihat tidak terlalu tinggi maupun tidak terlalu rendah. Lalu yang kedua, sekarang kita bahas berapa sih ukuran bingkai atau wall art kita supaya ukurannya itu tidak terlalu besar maupun tidak terlalu kecil. Para desainer interior itu umumnya mereka bilang kalau misalkan wall art kita ini harus memiliki ukuran sekitar 1/2 atau 2/3 dari furniture di bawahnya. Jadi misalkan kalau sofa kita memiliki panjang 220 cm, maka wall art kita itu di atasnya harus memiliki lebar sekitar 150 cm supaya bentuknya itu pas dan lebih sedap dipandang. Dan yang ketiga yang tak kalah pentingnya teman-teman harus perhatikan adalah jarak antara furniture kita ke bingkai atau wall art kita. Jadi usahakan wall art atau bingkai foto atau lukisan kita ini yang paling bawahnya ini bingkainya itu berada di ketinggian 10 sampai dengan 30 cm di atas furniture di bawahnya. Lalu yang keempat, jarak yang ideal antara wall art satu dengan wall art yang lainnya adalah berkisar sekitar 5 cm sampai dengan maksimal 10 cm. Usahakan tidak lebih dari 10 cm supaya nantinya ini bingkainya itu lebih terlihat menjadi dalam satu kesatuan. Jika teman-teman mau menggabungkan beberapa ukuran bingkai, ada beberapa opsi atau referensi. Yang pertama, teman-teman bisa pakai yang tengah ini paling besar. Lalu yang kedua ini ada mirroring ya. Jadi focal point-nya satu di tengah, kiri kanan ini sama persis. Bisa juga teman-teman kombinasikan dari 3 bingkai yang memiliki ukuran yang sama persis. Lalu
selanjutnya kita bahas bingkai atau wall art yang ada di atas meja. Nah, ada kalanya kita ini menemukan atau kita punya yang meja nih 270 cm untuk panjangnya dan ketinggian 50 cm. Nah, ini akan jadi isu karena kan kita nggak mungkin tuh punya wall art yang sebesar itu. Kita bisa mengakalinya dengan menggabungkan beberapa bingkai-bingkai kecil sehingga menjadi sebuah satu kesatuan. Nah, untuk posisi ketinggian tetap di tengahnya ya, 145 cm. Untuk variasinya, teman-teman bisa pakai yang horizontal vertikal. Juga teman-teman bisa pakai yang horizontal sebanyak 3. Biasanya sih kalau misalkan kita mau ngatur itu lebih gampang kalau misalkan bilangannya itu sekitar 3. Kalau misalkan bilangan yang lain itu agak susah, kayak misalkan 2 itu agak susah nyari bagusnya. Nah, ketika teman-teman mau memasang bingkai foto, bingkai lukisan, ataupun wall art lainnya, teman-teman tidak usah langsung memasang. Teman-teman bisa coba-coba dulu memakai potongan kertas yang kita potong berdasarkan ukuran dari bingkai kita. Dan teman-teman bisa langsung pasangkan tuh di dinding. Coba deh cari-cari kombinasi yang tepat. Lalu diusahakan ketika teman-teman mau memasang kombinasi dari beberapa wall art, usahakan memiliki warna entah itu bingkai ataupun di fotonya itu tidak jauh berbeda ya. Artinya ada beberapa komponen yang seharusnya ada di masing-masing setiap wall art atau foto tersebut supaya nantinya lebih seragam. Oke, gitu ya teman-teman. Jangan lupa di subscribe supaya saya lebih semangat lagi bikin konten-konten seputar dekorasi, desain rumah, dan tips seputar bangun rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.